Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1179 perlahan-lahan terbang menari. Setelah suara laki-laki berkumis itu berkumandang, segera, di ruang hampa yang sangat besar, muncul sosok orang tua dengan pakaian putih. Orang tua berbaju putih itu melayang-layang di ruang hampa, ada senyuman di wajahnya, dengan ramah dia melihat ke arah laki-laki berkumis itu. Laki-laki berkumis itu hampir berubah menjadi es, dia merasa sangat ketakutan, ketika melihat utusan dewa berbaju putih itu, segera dia berteriak mengatakan, "Utusan dewa, kematian seaneh ini, aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan kematian, kamu hanya membeku, ketika istana Bingshen ditutup, kamu akan dibawa keluar dari tempat ini." Utusan dewa berbaju putih itu mengatakannya sambil tersenyum, suaranya terdengar sangat penuh welas asih, nada bicaranya juga terdengar sangat ramah, ada kekuatan penghibur di dalam suaranya. Mendengar apa yang dikatakan oleh utusan dewa tersebut, laki-laki berkumis itu akhirnya merasa tenang, dia tidak lagi memberontak. Hanya saja, ketika dia sudah berhenti memberontak, tubuhnya langsung membeku, dan dia berubah menjadi patung es. Setelah beku, dalam waktu singkat, dia berubah menjadi patung es. Ekspresi wajah utusan dewa berbaju putih itu tidak berubah. Dia terus tersenyum melihat ke arah tubuh laki-laki berkumis yang sudah berubah menjadi es itu, perlahan-lahan mengatakan, "Mengapa tadi masih bisa menahannya? Tetapi setelah aku mengatakannya, kamu langsung berhenti melawan, membiarkan tubuhmu membeku. Kamu menyerah, karena kamu sudah yakin, kamu merasa kamu akan baik-baik saja bukan? Tetapi, kamu lupa, sebagai seorang yang berlatih ilmu, tidak peduli kapanpun itu, kamu tidak boleh lengah, apalagi di saat-saat sulit. Melewati hal-hal sulit di depan Tadil. Apakah kalian masih belum paham apa peraturan di tempat ini? Mungkinkah setelah membeku, kalian tidak akan mati? Anak-anak, perjalanan kalian masih panjang, aku berharap kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing." Utusan dewa berbaju putih mengatakan beberapa kalimat tersebut, setiap kalimat mengandung makna yang sangat dalam, kata-katanya sangat dalam. Setelah menyelesaikan perkataannya, tubuh utusan dewa itu perlahan-lahan menghilang. Setelah itu tidak terlihat lagi. Dia sudah pergi, tetapi perkataannya barusan seolah-olah masih bergema di tempat tersebut, tetap berdengung di telinga semua orang. Hati semua orang benar-benar kaget. Semua sudah paham, alasan mengapa laki-laki berkumis itu sangat cepat berubah menjadi es, itu karena dia telah mendengar perkataan utusan dewa. Dia mengira dirinya tidak akan mati, oleh karenanya dia lantas menyerah, tidak berusaha lagi. Di pertempuran apapun, menyerah, bagaimanapun adalah kesalahan yang sangat fatal, sementara laki-laki berkumis, tewas karena kesalahan fatal yang dibuatnya. Kematian laki-laki berkumis, membuat semua orang kaget, ketakutan. Kenyataannya, jika bisa, semua orang tentu tidak akan berusaha melawan Iyagi, itu karena, melakukan perlawanan terhadap serangan hawa dingin benar-benar sangat melelahkan. Ini adalah siksaan fisik dan mental. Mereka sanggup menahan serangan hawa dingin ini untuk sesaat, tetapi mereka tidak sanggup terus bertahan. Jika terus-terusan diserang oleh hawa dingin, sekuat apapun, mereka pasti akan berakhir seperti laki-laki berkumis itu, berubah menjadi es. Mati. Tidak ada siapapun yang berkeinginan untuk mati, tetapi untuk bisa terus-menerus melawan hawa dingin, juga sesuatu yang sangat sulit. Kesulitannya benar-benar luar biasa. Kata-kata utusan dewa berbaju putih itu terdengar seperti berusaha memberi semangat, tetapi bukan hanya tidak berhasil menyemangati mereka, sebaliknya membuat orang semakin ketakutan dan putus asa. Seolah-olah, di jalan ini, di setiap ujungnya, hanya ada kematian. Di ruang kosong yang sangat luas itu, tempat itu kembali berubah hening. Sementara hawa dingin yang ada di ruang kosong itu, tetap bertambah. Serangan hawa dingin itu sepertinya tidak pernah berhenti. Semua orang yang ada di tempat itu sudah tertutup oleh salju,
mereka sama sekali tidak ingin berakhir membeku, oleh karenanya, mereka menggunakan cara mereka masing-masing, bertempur melawan hawa dingin ini. Ada yang menenangkan hati dan bermeditasi, menguasai batinnya, melawannya dengan diam. Sementara itu ada beberapa orang, seperti laki-laki berkumis, berteriak keras dalam ketakutan, melepaskan energi yang ada di dalam tubuh mereka, memberi perlawanan secara membabi buta, tetapi cara seperti ini hanya bisa membuat serangan hawa dingin bertambah kuat. Oleh karenanya, dalam waktu singkat, ada banyak sekali, karena merasakan penderitaan yang hebat dalam berusaha bertahan, tidak sanggup menahan penderitaan tersebut, pada akhirnya berhenti melawan, segera membeku, berubah menjadi patung es. Di lingkungan yang mengerikan seperti ini, perbedaan kemampuan dari para pendekar, perlahan-lahan mulai terlihat, ada yang berubah menjadi patung es, tewas di dalam serangan hawa dingin. Ada juga yang tetap terlihat tenang meskipun serangan dari hawa dingin itu sangat kuat. Contohnya adalah laki-laki bertubuh tegap besar yang sebelumnya berbicara dengan Dimas Wu. Dia terlihat sangat kuat. Laki-laki itu duduk dengan tenang di atas lantai, mulutnya menarik nafas dan menghembuskan nafas. Di tubuhnya ada aliran kekuatan yang terus bergerak, uap-uap hawa dingin berkumpul di sekeliling tubuhnya bergerak-gerak membentuk pusaran. Pusaran-pusaran tersebut kemudian masuk ke dalam mulutnya, bersatu dengan tubuhnya. Setelah itu kembali keluar dari mulutnya. Dia seolah-olah bisa memanfaatkan hawa dingin tersebut. Dan lagi, di antara sekelompok orang itu seorang wanita cantik dingin berpakaian hitam ketat. Dia juga terlihat sangat berbeda dengan yang lainnya. Matanya tertutup rapat. Dia duduk dengan tenang di atas tanah. Dirinya seolah-olah tidak berada di ruangan tersebut. Di atas tubuhnya tidak ada setitik pun es, kepingan salju jatuh di atasnya. Semuanya akan menghindarinya. Hawa dingin seperti apapun, tidak mendekati tubuhnya. Pemandangan ini benar-benar terlihat sangat berbeda. Selain itu, masih ada pemuda tampan berbaju putih. Wajahnya terlihat seperti mutiara. Kulitnya juga sangat mulus seperti butiran salju. Aura yang mengitari tubuhnya benar-benar sangat berbeda. Yang lebih mengagumkan lagi adalah, ketika kepingan salju mendarat di tubuhnya, seperti sudah mendapat arahan, salju-salju itu kemudian terbang dan melayang-layang di udara. Bab 1180 terbelah dua. Di dunia es, hawa dinginnya benar-benar sangat kuat. Ada beberapa orang yang memperlihatkan kemampuan luar biasa mereka. Mereka terlihat tenang dan tidak mengkhawatirkan apapun. Ada yang mentalnya seperti sudah hancur, tubuh mereka tidak sanggup bertahan, berubah menjadi patung es. Inilah kenyataan mengerikan yang ada. Waktu, dalam keadaan dan situasi seperti ini, terus berlalu. Hanya saja, bersamaan dengan mengalirnya waktu, ruang kosong ini semakin lama semakin dingin, orang-orang benar-benar sudah sangat kedinginan. Mereka yang kemampuannya tidak seberapa, perlahan-lahan berjalan menuju ke akhir berubah menjadi patung es. Pangeran ketiga dan teman-temannya, berada di antara hidup dan mati, mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, sekuat tenaga melawan hawa dingin tersebut, berusaha mempertahankan nyawa mereka. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam juga berada dalam posisi yang sangat sulit, mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Sementara Dreamidu, meskipun dia terus berada di dalam pelukan Dimas Wu, meskipun dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan tenaga dalamnya, perlahan-lahan meredakan serangan hawa dingin tersebut, tetapi, jika berlama-lama di dalam situasi seperti ini, dan terus mendapatkan serangan tidak henti dari hawa dingin ini, dia pun merasa kedinginan sampai gemetaran, sulit sekali untuk bisa menahannya. Aku dingin sekali, peluk aku lebih erat lagi. Dreamidu menutup matanya, mengatakannya dengan suara kecil. Mendengar hal tersebut, Dimas Wu segera memeluk Dreamidu dengan lebih erat. Di saat yang sama, kerutan di dahinya juga terlihat lebih dalam. Di sisi yang lain, dua pemuda cabul dengan kulit seputih salju, berada tidak jauh dari Dimas Wu. Mereka terlihat fokus berlatih, menghadang hawa dingin yang sangat kuat tersebut. Pemuda yang lebih pendek, tiba-tiba saja membuka matanya.
melihat pemuda yang lebih tinggi, dengan suara berat mengatakan, "Jika terus seperti ini, kita pasti akan mati." Mereka sama sekali bukan pendekar dengan kemampuan rendah. Kemampuan mereka sangat hebat, hanya saja, mereka sama sekali tidak sanggup terus-menerus bertempur melawan hawa dingin, meskipun mereka sanggup bertahan untuk sesaat, tetapi mereka tidak mungkin sanggup menahannya selamanya. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka pasti akan berubah menjadi patung es. Kita harus memikirkan cara supaya tubuh kita bisa hangat. Pemuda yang tinggi mengerutkan dahinya, mengatakannya sambil menggertakkan giginya. Mendengarkan kata-kata tersebut, pemuda yang lebih pendek segera menggerakkan bola matanya, melihat sekeliling tempat itu. Dia melihat sudah banyak yang berubah menjadi patung es, kekhawatirannya menjadi sangat kuat, di dalam matanya bahkan muncul warna ketakutan. Dengan sangat khawatir dia mengatakan, selain duduk bermeditasi di tempat ini untuk menghilangkan rasa dingin, cara apa lagi yang bisa digunakan? Kita berempur, atau kita cari wanita untuk mendapatkan kehangatan. Pemuda tinggi itu mengatakannya dengan ekspresi yang sangat serius dan tegas. Saran untuk berempurnya juga termasuk salah satu cara, hanya saja, dia sangat paham, semua orang di tempat ini sama sekali tidak bisa diremehkan, mereka masing-masing menyembunyikan kemampuan yang sangat hebat, jika mereka berempur, tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang ataupun kalah, kemungkinan menang sulit dipastikan. Pemuda yang lebih pendek tentu saja mengkhawatirkannya, oleh karenanya, tanpa ragu dia lantas mengatakan, lebih baik kita mencari perempuan untuk mendapatkan kehangatan. Apa yang dikatakan juga sesuai dengan keinginan pemuda yang lebih tinggi, mereka berdua sudah mencapai kesepakatan, oleh karenanya mereka mulai mencari wanita di tempat itu. Di saat itu, sudah ada beberapa wanita yang telah berubah menjadi patung es, yang tersisa hanya 4 wanita cantik yang masih hidup. Wanita berparas dingin dan cantik berbaju hitam ketat, dia sangat kuat, bahkan butiran salju juga tidak bisa mendekati tubuhnya. 2 pemuda cabul tentu tidak berani mendekatinya. 2 wanita dingin cantik lainnya, memiliki kemampuan yang tidak bisa ditebak mereka, karenanya, mereka pun tidak berani macam-macam pada keduanya. Terakhir, pemuda bertubuh tinggi kemudian menjatuhkan tatapannya pada Drimidu. Muncul warna-warni cabul di mata laki-laki tersebut, dengan tidak sabar dia mengatakan, bagaimana kalau kita menangkap? Pemuda pendek juga mengalihkan tatapannya ke arah Drimidu, setelah memikirkannya, Drimidu adalah yang paling lemah di antara 4 wanita yang tersisa, tetapi kecantikan wajahnya tidak kalah dari mereka bertiga, ditambah lagi, situasinya sekarang sangat lemah, seolah-olah dia bisa tewas setiap saat, jika mereka membidiknya, tentu akan sangat mudah. Oleh karenanya, pemuda pendek segera menyetujuinya, baiklah, pilih dia saja. Setelah mengatakannya, mereka berdua kemudian berjalan mendekati Dimas Wu dan Drimidu. Kita habisi dulu yang laki-laki. Pemuda tinggi itu sudah tidak bisa bersabar. Dia mengatakannya dengan tergesa-gesa pada pemuda pendek, setelah itu dengan sangat cepat, mereka menerjang ke arah Dimas Wu. Sekarang Drimidu berada di dalam pelukan Dimas Wu, jika mereka ingin mendapatkan Drimidu, tentu mereka harus menghabisi Dimas Wu. Pemuda tinggi tidak menganggap Dimas Wu sama sekali, dia ingin segera menghabisi Dimas Wu, dengan begitu dia akan berhasil memeluk Drimidu. Sekarang, keinginan membunuh pemuda tinggi sangat besar. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan Dimas Wu. Dimas Wu tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia segera membuka sepasang matanya. Di sana matanya terbuka. Di atas tubuh Dimas Wu, ada aura roh jahat yang bergejolak, terpancar, kekuatannya benar-benar dahsyat. Dan di saat itu pula, tangan kanan pemuda tinggi itu membentuk cakar, langsung bergerak ke arah Dimas Wu. Tangannya, seperti cakar yang sangat tajam, tidak ada tandingannya, aura yang memancar dari tubuhnya juga sangat kuat, nafsu membunuhnya tidak tertandingi. Cari mati, Dimas Wu segera berteriak. Baru saja menyelesaikan perkataannya, Dimas Wu mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah pemuda itu. Segera, sebuah bayangan hitam melintas,
bergerak ke arah pemuda tinggi. Hong! Ketika cakar pemuda itu belum sempat menyentuh Dimas Wu, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian setelah pedang hitam tajam menebasnya. Ketika Dimas Wu mengayunkan tangannya, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian. Di saat itu, tempat itu menjadi hening. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.